Oke, saya rekam dulu. Nah, cukup itu. Jadi kalian hanya cukup menyusun persamaan momen sebanyak 1, 2, 3, 4. 4 persamaan untuk momen. Lintang juga begitu. Cukup 4 persamaan saja. Gitu. Jadi tidak setiap 1 meter nyusun persamaan baru, tidak. Jadi cukup menyusun 5 persamaan. 1 persamaan untuk bentang AC, 1 persamaan untuk CD, untuk DE, dan untuk EB. Itu saja. Jadi caranya seperti itu. Nanti saat nyusun mencari momen maksimum, ya sudah persamaan itu saja dipakai. Misalnya kebetulan kalau nomor 3 itu kebetulan kejadian momen maksimum kan di DE, ya sudah hasil persamaannya sudah disusun untuk bentang DE, ya dipakai aja, substitusikan aja X saat lintang 0, ya di situ momen maksimum. Kira-kira seperti itu. Nah, kemarin Bapak lihat kesalahannya banyak yang di sini. Di beban segitiga untuk soal nomor 2 juga beberapa kali harus ACC, nggak langsung ACC gitu kan. Nah, sekarang kita lihat kalau dipotong di sini, di bentang CD. Nah, bentang CD itu kalau dipotong kan seperti ini. Jadi 2 gitu, jadi 2 bagian. Nah, sebenarnya kita ini terserah, mau lihat ke kiri boleh, mau lihat ke kanan boleh gitu. Tapi karena mungkin waktu kuliah diajarkan lihat ke kiri terus, ya sudah nggak apa-apa. Kita bahas seandainya melihat ke kiri seperti apa gitu ya. Nah, untuk melihat ke kiri, ini cara menyusun persamaannya. Ini kita bahas yang momen dulu ya. Atau yang lintang dulu aja lah, yang mudah. Nah ini kita abaikan berarti yang sini. Nah, kita lihat yang ini. Oh, berarti kan cuma ada ini kalau ngelihat ke kiri. Cuma ada RA gitu ya. Kita tambahin biar nggak bingung. Di sini cuma ada RA gitu kan. Cuma ada RA, ada Q 1 aja kan. Tapi masalahnya bentuknya sekarang bukan segitiga lagi. Bentuknya apa ini? Trapesium. Ya, jadinya trapesium. Nah, yang di trapesium mungkin kan belum diajarin ya di kuliah ya. Iya, Pak. Belum. Nah, sebenarnya sih secara nggak langsung sudah diajarkan. Kenapa? Karena sebenarnya trapesium ini kalau Bapak jadikan 2 bidang, itu nanti ada persegi 4, ada segitiga. Nih. Iya, Pak. Ini kalau Bapak garis di sini. Segi panjang segitiga. Nah, kan jadinya seperti itu. Nah, anggaplah pas itu garisnya ya. Karena mau garis tepatnya susah. Nah, di sini kan ada segitiga, di sini ada segi 4. Segi 4. Nah, kalau segi 4 udah nggak jadi masalah kan? Ya. Iya, Pak. Nanti kan berarti ini Q beban meratanya sekarang ada 2 gitu loh. Untuk yang segitiga dan untuk yang apa nih? Untuk yang segi 4. Jadi kalau Bapak kasih gini ya. Tetap pakai nama Q1, Bapak kan bisa kasih kayak gini. Q1A sama Q1B. Nah, gitu. Q1A itu yang mana? Oh, saya misalkan Q1A itu untuk yang segitiga. Gitu. Sedangkan untuk yang Q1B untuk yang ini. Segi. Ya, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Nah, syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah ini. Syaratnya adalah berat. Berat ini yang buka semua. Bentar, tunggu aja. Nah, syaratnya Q1 yang A plus
Q1B ini harus sama dengan Q1. Sampai sini bingung atau tidak? Tidak. Tidak. Masih ya? Nah, kan? Artinya apa? Oh, Q1 beban merata yang segitiga, jika ditambah beban merata yang Q3, ya harus sama dengan Q1 kan? Kan gitu. Iya. Jadi dari ujung sini ke ujung sini kan Q1 tuh. Nah, sekarang bebannya kita bagi dua, yang atas Q1A, yang bawah Q1B. Kalau jumlah harus memenuhi persamaan ini. Nah, itu. Iya, Pak. Itu satu. Terus masalahnya sekarang Q1A-nya berapa? Gitu. Q1A-nya berapa? Nah, ini kalau Bapak kasih begini. Ini apa ini? Berarti di sini apa? Di sini apa? Di sini apa? Asa bingung. Ya, di sini apa? Ya di sini X-nya. Bener nggak? Kan X-nya bergerak Betul. dari A sedikit gitu kan. Kalian aja misalkan kemarin 1 meter, setengah meter, 0,25 cm ya silahkan saja. Jadi dari A sampai yang terpotong itu X gitu ya. Nah, ya anggap aja ini lulus garis yang biru lah. Ini kan X nih. Nah ini X. Ini kan X. Sedangkan sebenarnya adalah L1 kan, atau jarak dari A ke C. Segitiga aslinya. Berarti untuk cari Q1A gimana caranya? Caranya ya kayak yang di video yang sudah saya upload itu, atau sebenarnya ini kayak teori interpolasi saja sebenarnya yang sering kita pakai itu kan. Berarti kan Q1 dibagi AC itu harus sama dengan Q1A dibagi X. Kan gitu kan? Sampai sini nggak bingung ya? Kalau bingung Tidak, langsung Pak. ngomong, jadi nggak tambah bingung. Berarti kan Q1 gitu ya. Q1 dibagi bentang totalnya itu yang segitiga di soal ya. AC itu kan sama dengan, karena sebangun ini. Sama dengan apa? Sama dengan Q yang mana? Yang Q1B atau Q1A? Q1 aku udah bingung. Karena kan di segitiga, sama-sama segitiga kan. Q1A baginya apa sekarang yang sini? Baginya X. Kan gitu. Nah, dari sini kita tahu berarti Q1A itu apa. Gitu. Oh, dari sini udah ketahuan nih. Q1A itu sama dengan apa berarti? Q1 kali X per AC. Ya, Q1 kali X per AC. Nah, Q1 dikali X per AC. Ini Q1 udah dapet. Nah, berarti kita sekarang bisa nih ngitung Q1B-nya. Q1B-nya berapa? Dari sini. Q1B berapa? Q1B sama dengan apa? Q1 dikurang Q1A. Ya. Berarti Q1 dikurang Q1A. Q1A. Nah, ini udah bisa. Q1A. Nah, Q1A sudah ada nih. Oh, berarti kita bisa menyusun persamaan Q1B. Kan gitu. Berarti Q1B sama dengan, kan gitu, Q1 minus, masukkan ini. Ya.
Q1 dikali X per AC. Nah, X-nya berapa, Pak? Ya silahkan kalian mau per berapa? Mau per 0,1 boleh, 0,25 boleh, 0,5 boleh, per 1 meter juga boleh gitu ya. Tergantung skala kalian. Kalau skala kalian di sini kecil, atau garisnya jarak L1-nya misalnya 3 meter atau 6 meter, kalian buat berapa senti. Kalau kecil, pendek gitu ya, lebih baik ya rapat. Jadi nanti lengkungnya dapat. Nah, dari sini kita udah dapat nih. Sebenarnya kita hanya butuh ini. Butuh Q1A sama Q1B nih. Nah, kita butuh dua ini nih. Nah, dari sini kita bisa menyusun persamaan lintangnya. Gitu. Persamaan lintangnya berarti apa nih? DX. Kita buat persamaan lintang dulu. Persamaan lintangnya DX. D di X sama dengan apa berarti? Ayo coba. Ayo. Sama dengan, oke. Yang ini dulu. Ini kan di sini kan? Oh, berarti ada berapa gaya? Ada 3 kan? Iya. RA, beban merata yang segi 4, beban merata yang segi 3. Kan gitu kan? Iya. Sebenarnya kalian kalau bisa mencari titik berat nanti untuk menghitung momen itu yang trapesium, nggak perlu dipecah, bisa. Tapi sulit. Tetap kalian harus menghitung ini kan? Q di sini berapa? Iya. Jadi lebih baik dipecah seperti ini kalau saran saya. Oh, DX berarti ada 3 gaya. RA-nya ke atas berarti positif. Positif. Nah, yang merata ini yang segi 4, kalian harus ini seolah-olah ini dipegang di sini. Kalau dipegang di sini ini ke atas, ini berarti ke bawah kan? Nah, ini ke bawah, yang segi 4 ke bawah, yang segi 3 ke bawah. Berarti RA saja yang positif kan? Oh, Iya. Bapak tulis gini aja dulu biar lebih paham. RA dikurang yang segi 4 dikurang yang segi 3. Nah, pertanyaannya sekarang, yang segi 4 gimana ngitungnya? Yang segi 4. Yang segi 4 ngitungnya gimana? Coba, ada yang bisa jawab. Gimana, Lan? Agis, Aulia. Nah, segi 4 ngitungnya gimana untuk lintang? Untuk mengurangi yang RA ini. RA dikurangin segi 4. Segi 4 jadinya, ya hitung aja luasnya ini. Luasnya berapa nih? Panjangnya berapa? Panjangnya berapa? Ayo jawab. Panjangnya berapa dari sini ke sini? X. X. Tingginya atau lebarnya? Lebarnya Q1. Q1 apa? Q1B. Nah, Q1B. Q1B. Oh, berarti ya kan segampang itu sebenarnya gitu loh. Tapi jangan dihafalkan rumusnya, karena rumus ini tidak akan berlaku kalau kondisinya tidak seperti ini kan gitu. Jadi dipahami cara menyusun persamaannya. Jadi RA dikurang segi 4. Segi 4 rumusnya adalah apa tadi? Q1B dikali X. Kan gitu kan? Kemudian minus lagi yang segitiga. Yang segitiga gimana caranya? Ya sama aja segitiga. Luas segitiga apa? Q1A. Q1A dikali X. begitu doang. Nggak ada setengahnya. Kan segitiga. Setengah. Ya, setengah kali alas kali tinggi kan? Iya kan? Nah, misalnya ini kita anggap alas yang ini. Berarti setengah Q1A dikali X. Kan gitu. 0,5 kali Dikali X. Dikali apa? X. Ya oke, X-nya belakangan. Sebelum X, alasnya kita anggap yang ini. Ini apa ini? Itu Q1A. Q1A. Nah, berarti ini Q1A. Q1A
dikali X. Nah, ini cuma kayak gitu. Nah, ini untuk lintangnya. Tinggal kalian masukkan nih. Ini Q1B yang sini kalian masukkan angka ini, persamaan ini gitu. Yang Q1A kalian masukkan ini. Tinggal dimasukkan aja. Baik, Pak. DX sama dengan Q1B-nya diganti itu. Q1B itu jadinya Q1B jadinya ini kan. Nah, Q1B kan jadinya ini. Nah, ini kan semua. Mana aja sini. Baik, Pak. Nah, itu jadinya. Persamaan jadinya kayaknya ribet gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita paham, ya nggak ribet-ribet amat gitu. Ini kan Q1B kali X. Nah, yang Q1A, ya udah masukin ini. Nah, gitu. Jadi deh persamaannya. Jadi tidak setiap, misalnya ini bentangnya mau dibuat yang aneh-aneh angkanya lah. 2,089 ya silahkan aja. Tinggal kalian substitusi aja. X-nya per berapa. Nah, untuk bantu kalian ngitung secara manual, ini kan rumus ini bisa kalian setting di Excel. Tinggal kalian masukkan nanti X-nya berapa, per berapa. RA-nya sudah ada, Q1 ada, Q1 ya ada kan, AC ada. Tinggal X-nya aja yang berubah-berubah nih. Tinggal kalian masukkan di Excel, jadi mau per input per berapa, mau per diminta dosennya per 0,1. Waduh, kalau kalian nggak bisa nyusun persamaan ini kan pusing tuh. Waduh, banyak banget. Tapi kalau ada ini ya gampang banget. Tinggal kalian mau diminta per berapa aja, nggak masalah. Oke ya, sampai sini paham untuk yang lintang? Paham, Pak. Paham ya. Nah, sekarang yang momen. Kalau momen sebenarnya kan ya tidak jauh beda lah dengan lintang. Hanya kalau momen butuh lengannya saja kan. Bener nggak? Iya. Nah, tinggal ditambahin lengannya aja. Oke, Bapak taruh sini dulu. Nah, yang momen gimana ini? Ya tinggal kita cari lengannya. Titik berat yang segitiga ini di mana? Di mana? Yang segitiga. Yang segitiga di mana? Tempatnya di mana sih? Beban kalau dianggap kita terpusat, ini di mana tempatnya? Oke lah, segi 4 dulu. Segi 4 di mana? Titik beratnya. Ayo. Yang segi 4 di mana? Aku pada diem. Yang segi 4 di mana? Tempatnya, titik beratnya. Masa titik berat segi 4 aja mikir? Setengah L. Nah, di tengah L. Tapi ini bukan L. Di tengah mana ini? Bentangnya apa nih? Di tengah X. Ah, di tengah-tengah X. Oke, sekarang yang segitiga. Di mana tempatnya? Jangan takut-takut. 2/3 dari mana? Dari sini atau dari sini? Dari titik A. Dari titik A 2/3. Yang benar. Ya, logikanya pasti dia titik beratnya lebih condong ke yang lebih berat kan? Ya di sini. Berarti 2/3 dari sini atau 1/3 dari A. 1/3 X dari A. Oh, kira-kira di sinilah. Nah, kan kira-kira gitu sih. Nah, sekarang tinggal kita susun persamaannya. Persamaan momennya. Persamaan momennya gimana di sini? Oke. MX gitu ya. MX. Oke, kita lihat. Cara nyusun persamaan gimana? Oh, dianggap di sini nih poros putarnya. Di tempat titik potong kita ini, garis potong ini poros putarnya ada di sini. Oh, berarti yang mutar searah jarum jam yang menyebabkan konstruksi ini berputar searah jarum jam apa? Yang menyebabkan putarannya searah jarum jam yang mana? Yang kan gayanya ada 3. Ada RA, ada yang segi 4, ada yang segitiga. Kan gitu. Nah, gaya mana yang menyebabkan saat gaya itu dikali dengan lengannya, itu berputar searah jarum jam? RA. Nah, RA kan, kalau ini saya pegang di sini,
Ini saya pegang, nggak boleh bergerak, nggak boleh pindah. Ini didorong pakai RA kan, nah, dia kan muternya begini arahnya, gitu kan? Oh berarti ini positif. Kenapa positif? Karena kita melihatnya ke kiri, gitu. Seperti di video saya itu. Nah yang lain, yang segi 4, saat ini ke bawah, ini nggak boleh pindah, kan muter jadinya kan gini kan, berlawanan. Yang segitiga juga begitu, gayanya dikali lengannya, gitu. Oh berarti yang RA positif, yang 2 gaya lainnya menyebabkan putarannya sebaliknya atau negatif. Oh berarti di sini RA dikali, ini saya tulis saja dulu lengan gitu, nanti biar kalian paham. Kemudian yang segi 4 dikali lengan. Kemudian dikurang lagi segi 3 kali lengan. Nah, gitu. Sekarang untuk RA, oh sudah ada. Tinggal lihat aja di sini. Yang segi 4 gayanya mana? Oh ada, lihat ini aja kan, gitu kan? Sama kan? Yang segitiga, oh ini. Tinggal dipindahin aja nanti. Nah, tinggal masalahnya sekarang lengannya. Lengannya RA apa? Jarak dari RA ke tempat potong. Hah? 0. Masih X. Nah, lengannya RA itu X. Jadi selama ini kalian gimana ngerjain nyusun momen kok tahu selalu RA kali X? Itu dari mana? Ya itu karena itu lengannya gitu. Ya, lengannya. Ya, makanya harus pahami dulu cara menyusun persamaannya. Jadi ketemu apapun soalnya gampang. Oh, jadi ini RA ke sini jaraknya ya X ini. Iya. Nah, kalau yang segi 4, dari sini ke sini. Nah, ini berapa? Ke titik potongnya ini. Ya, itu setengah X. Udah mau habis ya. Yang segitiga dari sini ke sini. Iya. 1/3 kan dari A. Berarti dari sini ke sini 2/3. Nah, berarti tinggal persamaannya dibuat lagi. Nah, RA dikali lengannya. Oh, lengannya apa tadi? X. Nah, X. Gitu kan? Yang segi 4 gayanya ini. Gitu kan? Yang segi 4 gayanya ini, lengannya apa? Lengannya 0,5 X. Kan gitu. Kemudian yang segitiga, oh ini besarnya sekian. Lengannya? 2/3 X. Iya, 2/3 kali X. Jadi cuma seperti itu. Jadi gampang sebenarnya kan? Iya. Paham sekarang? Paham, Pak. Paham. Nah, kalau yang di sini-sini kan kalian sudah lancar kemarin ya. Di bentang ini nyusunnya gimana, di bentang ini. Tapi gitu, maksud saya setiap bentang tunjukkan dulu persamaan umumnya, masukkan X-nya, hasilnya gitu. Jangan setiap, bergerak 1 meter nyusun persamaan baru, bergerak 1 meter lagi nyusun persamaan baru, jangan begitu. Ini satu bentang ini kan, satu bentang ini berlaku satu persamaan saja ini. Untuk momen satu persamaan, lintang satu persamaan, itu aja. Jadi kalian malah nggak terlalu pusing. Gitu. Untuk bantu ngecek hasil hitungan manual bisa dimasukkan di Excel. Gitu. Oh iya, Pak. Jadi seperti itu. Kalian bayangkan, mungkin kalian membayangkan saya ngurasi kalian satu-satu saya kerjain gitu ya, enggak. Saya buat seperti ini. Nah, kan gampang tuh. Ini punya Agis nih. Oh. Udah, gampang jadinya. Nah, biasakan seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, X-nya aja diganti. Mau apa ya? Dosennya nyuruh, coba saya nggak mau per meter, per 0,2 deh. Ya kalian nggak pusing. Tinggal salin aja persamaannya, X-nya diganti angka 0,2, selesai. Iya. Ada pertanyaan lagi?
Garis pengaruh ini. Oh, setelah ini selesain dulu reaksinya dulu. Selesain dulu nanti baru garis pengaruh gampang kok. Ya nanti kita kalau perlu responsi lagi. Oh, berarti nanti Iya, saya Pak. kasih semua aja soal-soal yang belum ACC juga saya kasih soal nomor 3. Kalian coba kerjakan aja biar nggak lupa ini, gitu ya. Kalian langsung Oke, Pak. kalian kerjakan sampai ke gambar lintang sama momen. Kalau normalnya kan nggak ada nih lintang sama ini seperti apa gitu. Nah, ya, gitu ya. Iya, Oke, Pak. Pak. Oke, makasih ya. Baik, Pak, Pak. Terima sama-sama. kasih. Oke, assalamualaikum. Salam.